berdiri di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari BPSDMD Kabupaten Semarang, yang saya hormati Ibu Kurnia Dwi Mumpuni SPDSD MSI sebagai mentor, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK yang disusun oleh nama saya Wahyu Aji Fatma Dewi dengan NIK 1999 0201 202321 2004. Judul yang saya ambil yaitu upaya meningkatkan budaya sekolah untuk mengembangkan karakter positif pada peserta didik di SD Negeri Kandangan 02. Judul ini saya buat seperti itu karena saya terpacu dari visi SD Kandangan 02, yaitu visinya terwujudnya lulusan SD Negeri Kandangan 02 yang religius, berbudaya, unggul dan kompetitif. Karena nanti di sini laporan saya itu mengacu pada yang berbudaya. Selanjutnya langsung saja ke tahun ke-1. Kegiatan saya yaitu kegiatan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Output umumnya saya berharap di peserta didik di SD Negeri Kandangan 02 itu memiliki budaya 5S ini sudah membudaya di sekolah, dan kegiatan untuk melaksanakan terwujudnya gerakan literasi. Untuk melaksanakan budaya 5S ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama pengenalan budaya 5S kepada peserta didik. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan dengan guru kelas dan kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan budaya itu. Nah, di sini yang pertama pengenalan itu peserta didik mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan budaya 5S tersebut. Dan selanjutnya perencanaannya itu saya merencanakan dengan mensosialisasikan dan mengenalkan budaya 5S itu kepada peserta didik dengan bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah. Dan selanjutnya kegiatannya yaitu budaya 5S itu bisa dilaksanakan harapannya di semua warga sekolah. Berarti tidak hanya di peserta didik saja, tetapi guru dan kepala sekolah atau pegawai yang ada di sekolah juga bisa melaksanakan budaya 5S tersebut. Selanjutnya di tahun kedua yaitu kegiatan saya gerakan literasi membaca. Output umumnya dapat terwujudnya gerakan literasi membaca di SD Negeri Kandangan 02. Untuk mencapai terwujudnya gerakan literasi itu ada beberapa tahap, yaitu tahapan yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat angket untuk mengetahui minat membaca siswa. Karena minat membaca siswa sekarang itu rendah, menurun, berbeda dengan zaman kita dulu. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu bersama guru dan kepala sekolah bisa menyusun strategi gimana agar minat membaca siswa itu bisa naik, begitu. Selanjutnya melaksanakan literasi membaca sebelum pembelajaran. Nah, di sini sudah diterapkan di SD Negeri Kandangan 02. Setelah asal-usul itu sudah melaksanakan literasi membaca yang di setiap kelasnya yaitu ada pojok baca. Yang dibaca di sini adalah tidak buku-buku pengetahuan, tetapi buku-buku cerita, ada buku begitu. Selanjutnya kegiatan saya yang tahun ketiga yaitu gerakan Jumat Bersih. Nah, output umumnya munculnya kesadaran peserta didik terhadap lingkungan, karena kebanyakan sekarang itu anak-anak itu kurang sadarnya membuang sampah sembarangan. Jadi setiap pulang sekolah itu di pojok-pojok kelas itu pasti banyak sampah, dan di depan kelas itu pasti anak-anak itu cuma kalau habis piket itu cuma sampai di depan kelas saja. Jadi belum dibuang ke tempat sampah, nggak diikrai terus dibuang ke tempat sampah. Jadi di tahun ketiga ini saya akan menerapkan gerakan Jumat Bersih dengan tahapan yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada peserta didik. Terus yang kedua tahapannya menyiapkan alat kebersihan yang diperlukan, karena seperti di SD saya itu
di setiap kelas itu setiap tahunnya pasti ada alat-alat kebersihan, tetapi nanti pasti ada yang hilang atau rusak, terus nanti ambil di kelas lain terus ditulisin nama kelas masing-masing. Jadi kan kayak kelas rendah itu pasti alat kebersihannya habis ngoten. Terus selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menyusun pembagian tempat yang akan dibersihkan. Ini juga bisa dibuat semisal ya, contohnya ini kegiatannya yaitu membuat tabel pembagian tempat untuk membersihkannya. Contohnya nanti kelas rendah membersihkan kelasnya masing-masing dan di depan kelas masing-masing. Terus untuk kelas tinggi kan ada lab komputer, terus ada taman atau kebun di belakang sekolah itu lah. Untuk kelas tinggi nanti bisa membersihkan kebun di belakang sekolah dan bisa nanti membantu Bapak Ibu guru membersihkan ruang guru. Terus selanjutnya tahapan yang ketiga, tahun yang keempat yaitu pembiasaan penggunaan bahasa Jawa Krama di lingkungan sekolah. Nah, ini saya ambil karena kurangnya anak-anak itu kalau ngomong sama orang tua bahkan sama Bapak Ibu guru itu kurang sopan gitu. Nah, tadi kan tema saya berbudaya. Nah, itu mungkin karena saya melihat di sekolah itu seperti itu, saya ambil kegiatan membiasakan itu dalam 1 minggu anak-anak itu menggunakan bahasa Jawa Krama. Semisal nanti di hari Jumat itu semua warga sekolah wajib berbicaranya, berkomunikasi itu menggunakan bahasa Jawa Krama. Selanjutnya untuk tahun kelima kegiatan saya yaitu kegiatan pembiasaan awal dan akhir pembelajaran. Maksud saya di sini yaitu agar anak-anak itu peserta didik terbiasa melakukan pembiasaan seperti yang saya rencanakan di sini. Awal dari pembelajaran itu anak-anak membaca Asmaul Husna, dan yang untuk akhir pembelajaran anak-anak itu sebelum pulang sekolah, sebelum berdoa pulang itu bisa menyanyikan lagu nasional. Karena saya lihat anak-anak itu kurang kalau lagu-lagu kayak dangdut, itu pasti udah hafal. Tetapi untuk lagu nasional itu cuma mungkin Indonesia Raya, Garuda Pancasila itu yang sudah dihafal oleh anak-anak. Untuk yang lainnya pasti, Bu, nggak pernah dengar ini, Bu, ini lagu apa, Bu? Nah, begitu. Itu adalah tahun kelima saya. Selanjutnya simulan dan manfaat. Simulannya dari semua kegiatan ke-1 sampai tahun kelima tadi harapannya bisa meningkatkan budaya sekolah sesuai yang diharapkan dan dapat memiliki karakter positif baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk selanjutnya untuk saya sendiri bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manfaatnya itu sungguh besar ya. Manfaatnya bisa bagi penulis, bagi guru juga ada manfaatnya, bagi peserta didik juga ada manfaatnya, manfaat bagi sekolah juga ada, dan bagi masyarakat juga ada. Apakah ada pertanyaan? Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya ya, kegiatan budaya-budaya yang positif ya, karakter. Pendidikan karakter itu memang sangat penting ya bagi anak-anak zaman sekarang. Bahkan kita sebagai guru pun juga perlu untuk penanaman karakter yang baik. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Nah, seperti tadi ada pertanyaan, selalu ya. Boleh Bu Mutmainah nih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izin bertanya ya Bu Fatma, tadi programnya hampir sama sama seperti saya, literasi. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini adalah strategi apa yang digunakan Bu Fatma untuk melaksanakan literasi membaca? Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih. Oke. Apa langsung saja juga penanya? Oh, Ada
Di sini saya Susanti dari SDN Kanal 01 mau bertanya. Tadi kan ada tentang pembiasaan basa Jawa untuk anak-anak. Memang benar sekarang anak-anak itu kalau bahasanya kurang ya, unggah-ungguhnya pun kurang. Bahkan kita sendiri aja mungkin nek bahasa Jawa ada yang kurang ini, kurang lanyah istilah kayak gitu. Sering menggunakan bahasa Indonesia. Di sini yang mau saya tanyakan, tadi ada tentang angket nih. Bagaimana isi angket dalam program pembiasaan berbahasa Jawa Krama tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu strategi untuk melaksanakan literasi membaca nih. Yang rencana saya itu yaitu literasi membaca itu kan kita di SD itu ada kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, untuk kelas rendah mungkin literasi membacanya berbeda dengan yang kelas tinggi. Untuk kelas rendah mungkin kelas 1, 2, 3. Kelas 3 mungkin sudah banyak yang lancar membaca. Mungkin kelas 1, 2 itu masih susah nih, kesulitan ya untuk membaca. Nah, mungkin rencana saya itu yaitu untuk literasi membacanya, anak-anak itu untuk kelas rendah maju satu persatu membaca nih, membaca, dan temannya yang lainnya itu kayak tutor sebaya gitu. Jadi kayak menyimak, dan nanti apabila temannya yang maju itu salah bisa dibenarkan oleh teman-temannya yang di belakang atau duduk. Jadi nanti bisa maju-maju, semisal hari Senin absen 1, hari Selasa absen 2, dan seterusnya begitu. Itu untuk kelas rendah. Mungkin untuk kelas tingginya itu anak-anak sudah beda tahapannya untuk membacanya. Mungkin bisa membaca yang dongeng-dongeng. Jadi nanti iki tugasku, iki dino Selasa, iki wingi absen loro, berarti sisuk kuwi aku absen 3. Nah, berarti nanti yang absen 3 itu mempersiapkan dari rumah. Mereka sudah membaca dongeng apa kayak legenda atau apa, terus dibacakan di depan sini mendongeng, terus teman-temannya yang lain itu bisa menulis dan nanti bisa dibacakan bersama-sama. Jadi itu juga bisa literasi membaca serta menulis, meningkatkan menulisnya siswa. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana angket untuk mengetahui tingkat pemahaman bahasa Jawa untuk anak-anak? Mungkin dari Bapak Ibu guru juga bahasa Jawa itu kurang ulang. Nah, mungkin untuk angketnya itu mungkin bisa soal pertanyaan. Kalau untuk kelas rendah mungkin bisa bukan uraian tapi centang-centang atau nggih kolom-kolom centang itu. Mungkin soalnya seperti apakah kalian di rumah itu sudah menggunakan bahasa Jawa Krama sama orang tuanya. Terus mungkin juga bisa apakah orang tuanya itu juga sudah bersama anaknya atau sama yang lebih tua itu juga sudah menerapkan berbahasa Jawa Kromo. Kalau memang di sekolah dari anak itu kan nanti kita sudah bisa mengetahui anak-anak ini kurang gini gara-gara ternyata di rumah itu orang tuanya juga belum berbahasa Jawa Kromo. Nah, nanti di sekolah itu berarti kita bisa membuat strategi atau kegiatan yang untuk meningkatkan anak-anak itu memiliki kosakata berbahasa Jawa Kromo lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah gitu. Ya, cukup 2 pertanyaan saja. Untuk selanjutnya kepada Ibu Mentor, seperti sebelumnya memberikan tanggapan atau tambahan pertanyaan ya. Terima kasih. Menambah dari pertanyaan nanti berkaitan dengan angket. Itu nanti mungkin bisa tidak hanya sekedar pertanyaan saja. Pertanyaan apakah kamu setiap harinya menggunakan bahasa Jawa Krama dengan orang tua atau tidak. Selain itu nanti Bu Fatma juga bisa menambahkan gambar mata, gambar hidung. Di situ anak meminta menuliskan basa Jawa Kramane itu apa. Nah, itu bisa digunakan juga dalam angket tersebut. Oke? Itu untuk menambahkan. Kemudian tadi yang pertama programnya Bu Fatma 5S
senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti ditambahkan lagi jadi 6S. Itu salim. Anak zaman sekarang di era sekarang itu lupa salim. Kadang sekarang tos, tinju dan sebagainya. Itu atau apa? Korban dari COVID atau bagaimana? Oh nanti kalau salim nanti terkena virus COVID atau bagaimana? Itu di era sekarang, di masa sekarang itu anak sudah jarang salim. Jadi nanti bisa ditambahkan Bu Fatma, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan salim. Dan itu pun tidak hanya khusus untuk peserta didik saja, Bapak Ibu guru sekarang juga kadang nyuwun sewu nggih langsung beblas ke ruangan kelasnya masing-masing, tidak saling dulu sama temennya, entah karena apa nggih. Kalau bisa ya dibudayakan untuk saling. Program berikutnya tadi saya senang sekali panjenengan mengangkat mau pembiasaan penggunaan bahasa Jawa kromo. Nggih. Nah, Bapak Ibu guru sekarang aja juga nyuwun sewu basa Jawa kromone we aduh ya luar biasa nyuwun sewu. Nah, ini ketika panjenengan mau melaksanakan program ini pastikan mendapatkan dukungan dari semua pihak nggih. Baik itu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru teman sejawat panjenengan. Dan ini tidak terlepas lagi dengan orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana panjenengan bisa mengajak orang tua supaya mendukung program panjenengan ini, supaya anak tidak hanya berbahasa Jawa krama di sekolahan, tapi di rumah dan di masyarakat juga menggunakan bahasa Jawa krama. Bagaimana cara panjenengan untuk mengajak orang tua? Oke Bu, terima kasih untuk pertanyaannya dan sarannya. Mungkin untuk orang tua nih, untuk mengajak orang tua itu mungkin kita bisa melaksanakan sosialisasi dulu atau kita mensosialisasikan program yang sudah saya buat. Dan mungkin nanti kan dari situ. Nah nanti dari program yang sudah dibuat itu sudah kita sosialisasikan dan nanti kan orang tua juga ikut berpikir ngoten nggih. Oh alah lewat sekolahan we program ki koyong ini mosok yo nek orang anak-anakku iso berbahasa Jawa krama ngoten bahasa Jawa ya kalau bisa anak-anak itu di sekolahan sudah diajarkan berbahasa Jawa krama ngoten. Dan mungkin nanti kalau anak-anaknya sudah fasih sudah bisa nanti ngopo sing biasanya ngopo terus dalam ya kok anak kelas berubah lah. Nanti kan orang tua itu juga bisa mengikuti. Dan kalau misal anak-anaknya itu sudah berbahasa Jawa krama kok orang tuanya tidak mengikuti nanti kan juga malu ngoten to Bu. Nah, mungkin bisa orang tuanya juga bisa membantu anak-anaknya di rumah dengan berbahasa Jawa krama. Jadi saling berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Mungkin seperti itu. Ini juga bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu nggih. Karena papa muda sekarang itu nyuwun sewu malu berbahasa Jawa. Nggih napa boten? Nggih Bu. Itu nggih bisa diterapkan di sekolah panjenengan. Terima kasih Ya. setiap hari kami. Wah, Terima kasih untuk pemaparan dari Bu Fatma. Dan seperti Ibu Mentor dan teman-teman yang lain, saya juga setuju untuk bahasa krama ini. Saya sendiri juga mengakui dan